Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait budaya keselamatan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama Adi Wijayanto. Pendidikan terakhir Master of Science dari Nuclear Quantum Engineering, KAIS Korea. Pernah dapat Best Paper Award of Korean Nuclear Society 2019 dengan judul Kaji Diri Budaya Keselamatan dengan metode IAIA-SCART pada Pusat Teknologi Limbah Radioaktif di Indonesia. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar, yaitu mampu mengkaji budaya keselamatan, sedangkan indikator keberhasilan menyebutkan definisi budaya keselamatan, menyebutkan jumlah karakteristik dan atribut budaya keselamatan, menjelaskan metode kaji diri budaya keselamatan, menjelaskan cara mengevaluasi budaya keselamatan. Pokok bahasan, pendahuluan, definisi budaya keselamatan, karakteristik dan atribut budaya keselamatan, metode kaji diri budaya keselamatan, evaluasi budaya keselamatan dan penutup. Pendahuluan, dasar hukum, SB 006 tahun 2008 tentang SMK 3. Perkabatan 200 tahun 2012 tentang budaya keselamatan. PP nomor 54 tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Rasio kecelakaan. Menurut teori Heinrich, segitiga rasio kecelakaan terdiri dari 3 bagian, paling banyak adalah kebiasaan yang tidak selamat. Definisi budaya keselamatan. Budaya dapat didefinisikan sebagai nilai, tanggung jawab dan kemauan serta peduli. Sedangkan budaya keselamatan adalah paduan sifat dari sikap organisasi dan individu dalam organisasi, yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah keselamatan. Karakteristik dan atribut budaya keselamatan. Terdapat 5 karakteristik budaya keselamatan yaitu 1. Keselamatan sebagai nilai yang dipahami dan diakui. 2. Kepemimpinan dalam keselamatan. 3. Akuntabilitas keselamatan. 4. Keselamatan terintegrasi. 5. Keselamatan sebagai pembelajaran. Karakteristik budaya keselamatan yang pertama, yaitu keselamatan sebagai nilai yang dipahami dan diakui, memiliki 6 atribut. Yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam keselamatan memiliki 10 atribut. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas keselamatan memiliki 5 atribut. Yang keempat yaitu keselamatan terintegrasi memiliki 9 atribut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keselamatan sebagai pembelajaran memiliki 7 atribut. Sehingga total atribut sebanyak 37 atribut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku, yaitu pendidikan, nilai, aturan, motivasi dan kepribadian. Metode kaji diri budaya keselamatan antara lain wawancara, survei menggunakan kuesioner, observasi, kaji dokumen dan diskusi kelompok terfokus. Wawancara. Kelebihan. Responden dapat menggunakan kata-kata dan ungkapannya sendiri. Pewawancara mempunyai fleksibilitas yang lebih besar. Ambiguitas semakin berkurang. Kekurangan. Pewawancara tidak dapat membandingkan jawaban yang didapat dari responden langsung. Memerlukan waktu yang lebih lama. Survei menggunakan kuesioner. Kelebihan. Penilai dapat memperoleh informasi yang mewakili keseluruhan atau bagian dari suatu organisasi. Hasil pengisian kuesioner dapat dikuantifikasi serta dapat dibandingkan antar kelompok. Dan dari waktu ke waktu, pelaksanaan survei relatif cepat dan mudah untuk dikelola. Kekurangan. Jawaban pertanyaan yang diberikan responden hanya mewakili nilai-nilai kesadaran dan sikap tampak. Perumusan pertanyaan untuk kuesioner sangat penting untuk menghindari risiko kesalahpahaman, atau mendorong responden menjawab dengan jawaban yang lebih diterima secara sosial. Rumus Lovin dapat digunakan untuk menghitung minimum responden. Rumus Lovin ini biasa digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampel besar, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Contoh soal menghitung jumlah responden dengan rumus Lovin sebagai berikut. Jika hasil yang didapatkan lebih dari 0,1 dianggap sebagai 1 orang, pemeringkatan dapat menggunakan Likert score dengan analisis statistik dari buruk hingga baik sekali. Observasi. Kelebihan. Penilai dapat melihat langsung budaya sebagaimana diperankan sendiri, sehingga memungkinkan penilai mengkonfirmasi hasil yang mereka peroleh dari wawancara serta kuesioner.
Observasi juga dapat memberikan informasi baru tentang fenomena budaya. Kekurangan tidak dapat dikuantifikasi untuk tujuan statistik. Penilai sulit menafsirkan fenomena budaya secara persis dan juga risiko. Penilai terlalu menggeneralisir hasil dari pengamatan yang terbatas. Kaji diri dokumen. Kelebihan. Adanya pendekatan keselamatan yang sistematis dan pendefinisian peran serta tanggung jawab pegawai. Secara jelas, dapat melihat apakah persyaratan tersebut telah terpenuhi. Kekurangan. Budaya keselamatan tidak dapat dinilai hanya dengan meninjau dokumentasi. Tetapi bukti yang diperoleh dari tinjauan dapat memperkuat informasi yang diperoleh. Dari metode penilaian lain, diskusi kelompok terfokus. Kelebihan. Interaksi kelompok sering dapat mendorong dan mempertahankan diskusi tanpa harus dipancing. Secara kreatif oleh moderator, merupakan sarana pengumpulan data yang tidak dipengaruhi oleh anggapan atau asumsi awal yang ada dalam pikiran responden. Kekurangan. Dalam melakukan sesi diskusi, moderator melepaskan hampir semua kendali sehingga diskusi dapat berkembang sangat luas. Output diskusi juga rentan pada kesimpulan yang berasal dari analisis kolektif. Diskusi kelompok terfokus merupakan proses tatap muka yang kurang anonim sehingga responden kemungkinan kurang mengekspresikan pandangan kritis mereka. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi sebagian dengan menggunakan pihak eksternal sebagai moderator diskusi dan menganalisis output diskusi. Evaluasi budaya keselamatan. Implementasi budaya keselamatan di Batan Perkabatan 200 tahun 2012 yang intinya adalah komitmen. Tingkat individu sampai tingkat pengambil kebijakan. Tingkat individu menunjukkan komitmen terhadap budaya keselamatan dengan memahami tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dan lainnya. Membangun kekuatan budaya keselamatan yaitu dari keselamatan sebagai nilai dasar, bukan sebagai nilai-nilai penunjang sampai berusaha keras. Terima kasih.